Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sudah sekitar seminggu kita tidak mengupdate aksi dari si ganteng HIMARS. Dan pada video kali ini, kita merilis full album aksi kompilasi dari si battle-proven HIMARS. Bagi Anda para pecinta baja tungsten, baja ringan, dan baja-baja lainnya, mari segera merapat dan kita saksikan bersama bagaimana getaran dan ledakan yang dihasilkan oleh baja tungsten HIMARS. Mari langsung saja kita lihat full albumnya. Pada video pertama ini, BUK sepertinya menjadi salah satu sishanut favorit dari HIMARS. Seperti yang Anda lihat pada video, ini adalah 9A316 yang merupakan sistem peluncur rudal BUK M2 Rusia. Dan yang seperti keren ini adalah radar 9S36 yang merupakan bagian dari sistem baterai sishanut BUK. Jika sudah terintai oleh drone intai seperti ini, Anda sudah bisa menebak bagaimana kejadian ke depannya. Pertama, dua unit GMLRS HIMARS terlihat menghantam radar 9S36 itu. Beberapa saat kemudian, giliran kendaraan peluncur BUK M2 itu yang terhantam oleh GMLRS ketiga. Dan dengan instan, kembang api berwarna putih langsung tercipta akibat dari hantaman GMLRS HIMARS yang menghantam rudal-rudal BUK M2 itu. Dan dengan hantaman seperti itu, bisa dipastikan kedua kendaraan itu harus menjadi besi tua di medan laga. Kejadian ini terjadi pada 30 Juli kemarin di kota Novopetrivka di Provinsi Donetsk. Kemudian video kedua, ini adalah sebuah sistem jamming komunikasi mobile milik pasukan Rusia, yaitu R330ZH Zytel, yang terlihat coba disamarkan di dalam pepohonan di suatu wilayah di Provinsi Donetsk. Namun di sini bisa kita saksikan, penyamaran yang dilakukan oleh pasukan Rusia ini kurang mantap, sehingga bisa dibedakan dan dideteksi dengan mudah oleh drone intai Ukraina. Dan karena ini merupakan mainan penting dan mahal, serta lokasinya yang ditempatkan lumayan jauh dari garis depan, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan HIMARS. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana sebutir GMLRS mendarat di lokasi sistem Zytel itu. Walaupun tidak terlihat ledakan ataupun kebakaran setelah hantaman, namun bisa dipastikan bola baja tungsten telah membuat baja Zytel itu bolong-bolong. Video yang ketiga, ini adalah posisi dari sebuah MLRS BM21 Grad Rusia yang sedang masuk ke dalam sebuah pepohonan untuk disamarkan dan mengambil posisi menyerang di suatu wilayah di Provinsi Zaporizhia. Namun sayangnya, dia sudah dipantau oleh drone intai Ukraina sedari awal pergerakannya. Kemudian setelah BM21 itu dalam keadaan diam, sebutir GMLRS pun dikirim ke posisi BM21 itu. Dan boom! GMLRS HIMARS mendarat tepat di atas BM21 itu. Semua roket yang dibawa BM21 itu nampak meledak dan menyebabkan gelombang kejut yang bisa disaksikan oleh drone intai. Kemudian terlihat juga sebuah awan jamur mini akibat ledakan bersamaan dari roket-roket BM21 yang bertemu dengan baja tungsten HIMARS. Sungguh mengerikan. Video keempat, Provinsi Donetsk sepertinya memang benar-benar dijaga dengan ketat oleh pasukan Rusia. Kita bisa katakan seperti itu karena mainan mahal Rusia yang berhasil dihancurkan oleh pasukan Ukraina rata-rata berada di dalam teritori Provinsi Donetsk. Video ini terjadi di Provinsi Donetsk pada 30 Juli kemarin, di mana bisa Anda lihat ini adalah sishanut jarak pendek Strela 10 yang coba disamarkan di sebuah hutan oleh pasukan Rusia. Namun, pasukan intai Ukraina lebih dulu mengetahuinya. Karena ini mainan mahal dan strategis, maka diputuskanlah untuk mengeliminasinya menggunakan HIMARS. Terlihat dengan sangat jelas bagaimana dua butir GMLRS HIMARS mendarat tepat di lokasi Strela 10 itu. Dan tentu saja, menjadikan Strela 10 itu beserta para krunya harus pensiun selamanya dari medan laga. Video kelima ini, kita akan melihat bagaimana GMLRS HIMARS meleset. Namun sang target masih berada di area CEP dari guyuran baja tungsten HIMARS. Di titik merah pada layar drone intai pasukan Ukraina ini, itu adalah sebuah SPH-2S7 Pion pasukan Rusia.
Kemudian sebutir GMLRS HIMARS mendarat di sisi kiri dari SPH itu. Terlihat meleset, namun cakupan dari guyuran baja tungsten HIMARS bisa Anda lihat dari debu yang nampak pada video itu. Di situ terlihat jelas bahwa SPH pion itu masuk ke dalam hujan tungsten dari HIMARS. Dan itu sudah cukup untuk melumpuhkan atau bahkan merusak SPH pion itu. Apakah masih bisa diperbaiki, Min? Kemungkinannya 50-50 untuk skenario semacam ini. Kemudian video ke-6, kembali HIMARS bertemu dengan SPH-2S7 pion. Ini adalah posisi dari sebuah SPH-2S7M pion pasukan Rusia yang disembunyikan dengan sangat baik di sebuah wilayah pepohonan di garis depan provinsi Donetsk. Namun, walaupun sudah disembunyikan dengan sangat baik, toh nyatanya pasukan intai Ukraina masih lebih baik dengan berhasil menemukan posisi dari SPH pion ini. Kemudian pasukan Ukraina memutuskan untuk mengirimkan sebutir GMLRS ke lokasi ini. Di sini bisa Anda lihat bagaimana posisi jatuhnya GMLRS HIMARS ini tidak tepat atau tidak presisi di atas SPH pion ini. Namun untuk ukuran HIMARS, hantaman ini termasuk kategori presisi. Buktinya, SPH ini langsung menjadi bola api dan menjadi besi tua karena kunjungan dari tukang baja tungsten asal Amerika. Untuk senjata yang diluncurkan dari jarak 80-an kilometer, hantaman seperti itu adalah hantaman presisi. Kemudian video ke-7, kembali kita akan melihat bagaimana HIMARS menyantap makanan favoritnya, yaitu Sishanut BUK. Ini adalah posisi dari Sishanut BUK Rusia yang diletakkan di dalam pepohonan hutan yang berada di suatu wilayah di timur kota Bakhmut. Nampaknya pasukan Rusia ingin memayungi kota Bakhmut dengan pertahanan udara karena jangkauan dari Sishanut BUK ini yang mengcover semua sisi kota Bakhmut. Namun sayangnya pasukan intai Ukraina berhasil mengetahui posisi dari payung udara kota Bakhmut ini. Karena ini mainan bernilai tinggi dan strategis, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk mengeksekusinya menggunakan mainan yang presisi, yaitu HIMARS. Seperti yang Anda lihat, bagaimana ketika sebutir GMLRS mendarat di lokasi itu. Titik jatuh dari GMLRS HIMARS ini ada di sebelah kiri, namun titik ledakan rudal BUK ada di sebelah kanan. Sekali lagi, kita disuguhkan pemandangan bahwa guyuran tak kasat mata baja tungsten HIMARS memperlihatkan seakan tidak presisi, namun aslinya presisi. Seketika kembang api pun tercipta, dan asap putih tebal khas asap rudal keluar dari lokasi itu. Kemudian video ke-8, kalau ini menurut kami agak overkill, namun menjadi tidak overkill karena ancaman yang dilakukan oleh mainan ini. Video ke-8 ini berisi serangan HIMARS terhadap 3 unit howitzer Tari MSTAB di suatu wilayah di provinsi Kherson. Dikatakan oleh pasukan Ukraina bahwa 3 unit MSTAB ini melakukan serangan konstan terhadap posisi pasukan Ukraina di provinsi Kherson. Karena terus-menerus dihujani menggunakan mortir, maka pasukan infanteri Ukraina meminta bantuan HIMARS untuk melenyapkan ancaman yang datang ke arah mereka. Terlihat dengan sangat jelas bahwa MSTAB pertama langsung menjadi besi tua ketika HIMARS datang menyambarnya. Kemudian untuk MSTAB kedua, tidak begitu jelas hasilnya karena sudut pandang drone intai dari arah samping. Dan yang kedua ini lebih mirip ke tembakan mortir artileri. Kemudian yang ketiga, kembali terlihat dengan sangat presisi, GMLRS HIMARS mendarat di atas MSTAB Rusia itu. Tentu saja langsung auto menjadi besi tua. Kemudian video ke-9,
Ini adalah posisi dari sebuah SPH Jumbo Rusia sekelas AHS Scrap, yaitu SPH MSTAS, yang terlihat menghadap ke arah atas. Kemudian di sampingnya itu adalah sebuah truk supply yang menghadap ke arah kanan. Keadaan berdekatan seperti ini adalah posisi rentan, namun terpaksa dilakukan karena truk transport ini sedang menurunkan stok mortir untuk si MSTAS ini. Namun dari kejauhan, drone intai Ukraina telah mengintai aktivitas mereka. Dan karena menurunkan mortir dalam jumlah yang besar, tentu membutuhkan waktu yang lama. Maka HIMARS diutus untuk mengeliminasi keduanya. Kemudian boom, terlihat sebutir GMLRS tepat mendarat di atas kedua kendaraan ini. Di video memang hanya terlihat sebuah ledakan kecil, namun itu ledakan dari HIMARS, di mana sekali tepuk, dua mainan Rusia langsung menjadi debu. Tidak percaya? Silakan nikmati detik-detik dua mainan ini meledak dan kemudian menjadi debu. Kemudian video yang terakhir atau yang ke-10. Video ini berisi kompilasi serangan terhadap 3 mainan Rusia, yaitu sebuah howitzer tarik D-30 dan 2 unit SPH-2S1 Vostika. Seperti yang Anda lihat, ini adalah target pertama, yaitu sebuah howitzer tarik era Soviet D-30. Sebuah GMLRS kemudian dengan sangat presisi menghantam D-30 itu. Tanpa kesulitan berarti, D-30 itu langsung menjadi besi tua. Dan menurut kami ini terlalu overkill. Namun, pendapat ini terlepas dari kemungkinan ancaman lain yang dibuat oleh D-30 ini. Kemudian yang kedua, ini posisi dari SPH-2S1 Vostika Rusia yang coba disembunyikan di dalam hutan. Namun ketika sebutir GMLRS datang, Vostika ini layaknya seperti kayu bakar di tengah hutan. Kemudian target ketiga, kembali ini adalah sebuah SPH-2S1 Vostika Rusia yang terlihat berada di bibir hutan. Sebutir GMLRS kemudian terlihat dengan sangat presisi menghantam 2S1 itu dan membakarnya di pinggir pepohonan. Dan kurang lebih seperti itulah album terbaru dari si ganteng HIMARS, yang sebetulnya sudah beberapa album kami terbitkan. Namun yang ini kami tulis album pertama karena berisi full 10 lagu terbaru dari HIMARS. Bagaimana? Anda puas dengan sajian dari HIMARS dan durasinya? Dan yang terakhir, berikan komentar Anda.